Kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan Talaga Manggung adalah kerajaan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Majalengka, merupakan negara yang berdaulat berdiri sendiri, yang didirikan oleh Rakyayan Sudayasa, Batara Gunung Bitung pada masa jayanya. Kerajaan Talaga dirajai oleh Prabu Talaga Manggung, oleh sebab itu hingga kini Kerajaan Talaga dikenal dengan sebutan Kerajaan Talaga Manggung. Makam Sunan Wanaperi terletak di Majalengka, Kabupaten Majalengka. Kerajaan Talaga Manggung didirikan kira-kira sebelum abad ke-15, oleh Sunan Talaga Manggung Putra Pandita Prabu Darmasuci Putra Batara Gunung Picung Putra Suryadewata Putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Aji Guna Linggawisesa, tahun 1333 sampai tahun 1340, di Galukawali, Ciamis. Maharaja Aji Guna Linggawisesa digantikan oleh Prabu Ragamulya atau Aki Kolot, kemudian dilanjutkan oleh Prabu Linggabuana Wisesa yang gugur di Bubat. Hyang Bunisora adik Prabu Linggawisesa menggantikannya sementara sampai puteranya bernama Anggalarang alias Prabu Niskala Wastu Kancana naik tahta. Lokasinya kini di Kewadanaan Talaga adalah bekas salah satu kerajaan, yang terletak di Kabupaten Majalengka, bertahta bernama Sunan Talaga Manggung, asal keturunan Raja Prabu Siliwangi yang dimaksud mungkin Suryadewata Putra Maharaja Aji Guna Linggawisesa. Kerajaan di Sangiang. Dia mempunyai dua orang putra, satu laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki bernama Raden Panglurah dan yang perempuan bernama Ratu Simbar Kencana adalah anak dari Sunan Talaga Manggung. Silsilah Kerajaan Talaga. Di naskah Wangsakerta, Prabu Aji Guna Linggawisesa menikah dengan Ratna Umalestari, adiknya Prabu Citraganda penguasa Kerajaan Sunda Galuh tahun 1303 sampai tahun 1311 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Aji Guna Linggawisesa, ibu kota kerajaan Sunda beralih dari Pakuan Bogor ke Kawali, Ciamis. Dari pernikahannya dengan Uma Lestari, Prabu Aji Guna Linggawisesa memperoleh putra, di antaranya Ragamulya Luhur Prabawa, atau Aki Kolot kelak menjadi raja pengganti Prabu Aji Guna Linggawisesa. Dewi Kiranasari, diperistri oleh Prabu Arya Kulon. Suryadewata, leluhur kerajaan Talaga di Majalengka. Dengan kata lain, Prabu Suryadewata adalah putra Prabu Aji Guna Linggawisesa penguasa kerajaan Sunda, yang ditempatkan di kerajaan Talaga dan kelak akan melahirkan raja-raja di kerajaan Talaga, yang dahulu bernama Kabataraan Gunung Picung, Batara Gunung Picung. Kabataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan atau spiritual. Dengan demikian seorang Batara selain berperan sebagai raja juga berperan sebagai Brahmana atau Regi Guru. Batara Gunung Picung digantikan oleh puteranya bernama Pandita Prabu Darmasuci. Pandita Prabu Darmasuci kemudian digantikan oleh puteranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya sebagai Raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung dan sejak itu pemerintahan Talaga digelar selaku Kerajaan Talaga. Keratonnya hilang, berubah menjadi Talaga. Bagaimana ceritanya keratonnya menjadi Talaga? Ratu Simbar Kancana mempunyai suami kepala seorang pati di keraton tersebut yang bernama Palembang Gunung berasal dari Palembang. Pati Palembang Gunung setelah dirinya dipercaya oleh mertuanya, Sunan Talang Manggung, timbul ambisi ingin menjadi seorang raja di Talaga, dengan maksud akan membunuh mertuanya, ayah dari Ratu Simbar Kancana. Pati Palembang Gunung mendapatkan keterangan dari seorang mantri yang bernama Citra Singa, bahwasanya Raja Talaga sangat gagah perkasa, tidak satu senjata atau tombak yang mampu membunuhnya kecuali oleh senjata tombak milik Raja Talaga, hanya bisa diambil oleh seorang gendek kepercayaan raja yang bernama Centang Barang. Akhirnya Pati Palembang Gunung membujuk Centang Barang untuk mengambil senjata tersebut, dan membunuhnya. Bila berhasil diganjar dengan kenaikan pangkat, pada suatu balebat, Raja bangun tidur telah diintai oleh Centang Barang kemudian di tempat yang gelap ditumbak pada pinggang sebelah kiri dan terluka parah. Centang Barang lari jauh dan diburu oleh prajurit jaga, tetapi Sang Prabu bersabda, biarlah jangan diburu, nanti juga dia celaka mendapat balasan dari dewa karena dia durhaka. Singkat cerita Centang Barang menjadi gila. Ia menggigit-giti anggota badannya sampai mati. Pati Palembang Gunung mendapat kabar peristiwa itu, lalu ia berangkat menengoknya tetapi keraton tidak ada,
hilang dengan isinya, hilang menjadi situ atau talaga. Kemudian Patih Palembang Gunung suami Ratu Simbar Kancana diangkat menjadi raja di Talaga, keraton didirikan lagi di daerah Walang Suji. Karena dendam Ratu Simbar Kancana membunuh suaminya Patih Palembang Gunung. Setelah kematian Palembang Gunung mati, kerajaan belum ada yang menjabatnya, Ratu Simbar Kancana mengangkat saudaranya sebagai raja pengganti yakni Panglurah, namun beliau tidak mau menjadi raja, malah Panglurah menyusul Raja Talaga Manggung menghilang di Talaga Sangiang dan mengangkat Simbar Kancana menjadi ratu, dan kerajaan Talaga diserahkan kepada anaknya Ratu Simbar Kancana dari suami yang kedua, yang masih keturunan Galuh. Kabataraan Gunung Picung. Kekuasaan Kabataraan di Kerajaan Talaga, Raden Panglurah. Dia tidak ada di keraton sedang melakukan tetapa di Gunung Bitung sebelah selatan Talaga. Ratu Simbar Kencana mempunyai suami kepala seorang patih di keraton tersebut, yang bernama Palembang Gunung, berasal dari Palembang. Patih Palembang Gunung setelah dirinya dipercaya oleh mertuanya, yaitu Sunan Talaga Manggung dan ditaati oleh masyarakatnya, timbul pikiran yang murka ingin menjadi seorang raja di Sangiang Talaga, dengan maksud akan membunuh mertuanya, Sunan Talaga Manggung. Setelah mendapat keterangan dari seorang mantri yang bernama Citra Singa, bahwa sang raja sangat gagah perkasa tidak satu senjata atau tumbak yang mampu mengambil patinya raja, melainkan oleh suatu senjata tumbak kawannya raja sendiri ketika ia lahir, dan oleh Citra Singa diterangkan bahwa yang dapat mengambil senjata itu hanya seorang gendek kepercayaan raja yang bernama Centang Barang. Setelah mendapatkan tombak tersebut, kemudian Palembang Gunung membujuk dengan perkataan yang manis-manis dan muluk-muluk kepada Centang Barang untuk mengambil senjata tersebut, dan melakukan pembunuhannya, bila berhasil akan diganjar kenaikan pangkatnya. Kemudian setelah Centang Barang mendapatkan bujukan yang muluk-muluk dari Palembang Gunung, ia bersedia melakukan pembunuhan itu. Pada suatu waktu kira-kira jam 5 pagi Sunan Talaga Manggung baru bangun dari tidurnya dan menuju jamban. Dia diintai oleh Centang Barang, kemudian di tempat yang gelap ditumbak pada pinggang sebelah kiri, sehingga mendapat luka yang parah. Centang Barang setelah melakukan lari jauh dan diburu oleh yang menjaga, tetapi Sang Prabu bersabda, biarlah si Centang Barang jangan diburu, nanti juga ia celaka mendapat balasan dari dewa karena ia durhaka. Setelah si Centang Barang keluar dari keraton, ia menjadi gila. Ia menggigit-gigit anggota badannya sampai ia mati. Palembang Gunung mendapat kabar tentang peristiwa itu, lalu ia berangkat menengoknya, tetapi keraton tidak ada, hilang dengan seisinya, hilang menjadi situ yang sekarang dinamakan Situ Sangiang Talaga. Setelah keadaan keraton hilang, Patih Palembang Gunung diangkat menjadi raja di Talaga. Lama-kelamaan peristiwa itu terbongkar dan ada di antaranya yang memberitahukan kepada Ratu Simbar Kencana, bahwa kematian ayahandanya adalah perbuatan suaminya sendiri. Setelah mendapat kabar itu maka Simbar Kencana membulatkan hati untuk membalas dendam kepada suaminya. Pada saat Palembang Gunung sedang tidur nyenyak di tikamnya, digorok oleh tusuk konde Ratu Simbar Kencana, sehingga mati seketika itu juga. Setelah Palembang Gunung itu mati, kerajaan belum ada yang menjabatnya maka diangkat Raden Panglurah yang baru pulang dari petapaan. Sedatangnya ke Sangiang dia merasa kaget karena keadaan keraton sudah musnah hanya tampak situ saja dan setelah dia mendapat kabar dari orang yang bertemu di tempat itu bahwa keraton sudah dipindah tempatkan ke Walang Suji, Desa Haurgelis dan Desa Kagok Kabupaten Majalengka. Ratu Simbar Kencana. Ketika Ratu Simbar Kencana sedang kumpulan dengan Ponggawa, datanglah Raden Panglurah yang menuju kepada Ratu Simbar Kencana dan kemudian oleh Ratu Simbar Kencana diterangkan atas kematian ayahandanya. Kemudian Raden Panglurah meminta agar yang melanjutkan pemerintahan adalah Ratu Simbar Kencana sendiri. Dan dia akan menyusul ayahandanya dengan meminta 4 dinas pahlawannya. Setelah permintaan dikabulkannya, dia menuju Situ Sangiang dan setelah tiba di Situ Sangiang tersebut dia beserta pengiringnya turun ke Situ Sangiang dan turut menghilang. Setelah Palembang Gunung meninggal dunia, Ratu Simbar Kencana menikah lagi dengan Raden Kusumalaya Ajar Kutamangu, keturunan Galuh dan mempunyai putra Sunan Parung, dan setelah Ratu Simbar Kencana meninggal dunia, kerajaan pun diturunkannya kepada putranya Sunan Parung. Sunan Parung.
Sunan Parung mempunyai putra istri bernama Ratu Parung, melanjutkan kerajaannya dengan mempunyai suami Raden Rangga Mantri putranya Raden Munding Sari Agung, keturunan Prabu Siliwangi atau Pajajaran. Rangga Mantri atau Prabu Pucuk Umum. Dari waktu itu Raden Rangga Mantri dan Ratu Parung agamanya ganti menjadi Islam dari semula beragama Buddha, yang dikembangkan oleh Syarif Hidayatullah. Raden Rangga Mantri setelah menjadi Islam namanya diganti Prabu Pucuk Ulum. Prabu Pucuk Ulum mempunyai putra bernama Sunan Wanaperi yang akhirnya menjadi raja bertempat di Walang Suji, Desa Haurgelis dan Desa Kagok. Sunan Wanaperi mempunyai putra Ampu Surawijaya Sunan Kidak. Setelah Sunan Wanaperi meninggal dunia tahta kerajaannya diturunkan kepada Ampu Surawijaya dan kerajaan dipindahkan dari Walang Suji ke Talaga. Ampu Surawijaya mempunyai putra bernama Sunan Pangeran Surawijaya, Sunan Ciburui, diturunkan kepada putranya Dipati Suwarga. Dari putra Dipati Suwarga diturunkan kepada putranya Dipati Wiranata. Kemudian kerajaan itu diturunkan kepada putranya bernama Raden Saca Eyang hingga abad ke-17. Kerajaan dihilangkan karena penjajahan, dan pada waktu itu kerajaan di Talaga menjadi kabupaten. Raden Saca Nata Eyang meninggalkan kepangkatannya. Diturunkan kepada putranya bernama Arya Secanata. Setelah itu kabupaten dipindahkan ke Majalengka bertempat di Sindangkasih. Waktu kabupaten dipindahkan bupati, Raden Sacanata menolak sampai dia pada waktu itu dipensiunkan. Dia mempunyai putra bernama Pangeran Sumanegara. Pangeran Sumanegara mempunyai putri bernama Nyi Raden Anggrek dan mempunyai suami bernama Kertadilaga putra Pangeran Kartanegara, Kamboja. Dari Kartadiliga mempunyai putra bernama Natakusumah di Cikirai Talaga, sampai sekarang keturunannya masih ada, menjaga, memelihara, barang-barang kuno keturunan Raja Talaga. Barang-barang kuno tersebut adalah baju kera, arca, gamelan, tuah meriam, bedil sundut, dan perkas lainnya yang sekarang masih ada. 2. Pemerintahan Kerajaan Talaga Manggung. Pemerintahan Batara Gunung Picung. Kerajaan Hindu di Talaga berdiri pada abad 13 Masehi. Raja tersebut masih keturunan Ratu Galuh bertahta di Ciamis. Dia adalah putra Ve, juga ada hubungan darah dengan raja-raja di Pajajaran atau dikenal dengan Raja Siliwangi. Daerah kekuasaannya meliputi Talaga, Cikijing, Bantar Ujek, Lemah Sugih, Maja dan sebagian selatan Majalengka. Pemerintahan Batara Gunung Picung sangat baik, agama yang dipeluk rakyat kerajaan ini adalah agama Hindu. Pada masa pemerintahannya pembangunan prasarana jalan perekonomian telah dibuat sepanjang lebih 25 km tepatnya Talaga, Salawangi di daerah Cakrabuana. Bidang pembangunan lainnya, perbaikan pengairan di Cigowong yang meliputi saluran-saluran pengairan semuanya di daerah Cikijing. Tampuk pemerintahan Batara Gunung Picung berlangsung 2 windu. Raja berputra 6 orang yaitu Sunan Cungkilap, Sunan Benda, Sunan Gombang, Ratu Panggongsong Ramahyang, Prabu Darmasuci, pengganti Batara Gunung Picung, Ratu Mayang Karuna. Kemudian pemerintahannya kemudian dilanjutkan oleh Prabu Darmasuci. Pemerintahan Prabu Darmasuci disebut juga Pandita Prabu Darmasuci. Dalam pemerintahan raja ini agama Hindu berkembang dengan pesat abad ke-13. Nama dia dikenal di kerajaan Pajajaran, Mataram, Jayakarta sampai daerah Sumatera. Dalam seni pantun banyak diceritakan tentang kunjungan tamu-tamu tersebut dari kerajaan tetangga ke Talaga. Apakah kunjungan tamu-tamu merupakan hubungan keluarga saja tidak banyak diketahui. Peninggalan yang masih ada dari kerajaan ini antara lain benda perunggu, gong, harnas atau baju besi. Pada abad XIX Masehi dia wafat dengan meninggalkan 2 orang putra yakni Begawan Garasiang dan Sunan Talaga Manggung. Pemerintahan Begawan Garasiang, tahta untuk sementara dipangku oleh Begawan Garasiang namun dia sangat mementingkan kehidupan spiritual sehingga akhirnya tak lama kemudian tahta diserahkan kepada adiknya Sunan Talaga Manggung. Tak banyak yang diketahui pada masa pemerintahan raja ini selain kepindahan dia dari Talaga ke daerah Cihaur Maja. Pemerintahan Sunan Talaga Manggung. Sunan Talaga Manggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana serta perhatian dia terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan serta kesenian rakyat.
Hubungan baik terjalin dengan kerajaan tetangga maupun kerajaan yang jauh, seperti misalnya dengan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan Cirebon maupun kerajaan Sriwijaya. Dia berputera dua, yaitu Raden Pangrurah dan Ratu Simbar Kencana. Raja wafat akibat penikaman yang dilakukan oleh suruhan Patih Palembang Gunung bernama Centang Barang. Kemudian Palembang Gunung menggantikan Sunan Talaga Manggung dengan beristrikan Ratu Simbar Kencana. Tidak beberapa lama kemudian Ratu Simbar Kencana membunuh Palembang Gunung atas petunjuk Hulu Balang Citrasinga dengan tusuk konde sewaktu tidur. Dengan meninggalnya Palembang Gunung, kemudian Ratu Simbar Kencana menikah dengan turunan Panjalu bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu dan dianugerahi 8 orang putera di antaranya yang terkenal sekali putera pertama Sunan Parung. Pemerintahan Ratu Simbar Kencana, sekitar awal abad 14 Masehi, dalam tampuk pemerintahannya agama Islam menyebar ke daerah-daerah kekuasaannya dibawa oleh para santri dari Cirebon, juga diketahui bahwa tahta pemerintahan waktu itu dipindahkan ke suatu daerah di sebelah utara Talaga bernama Walang Suji dekat kampung Buniasih. Ratu Simbar Kencana setelah wafat digantikan oleh puteranya Sunan Parung. Pemerintahan Sunan Parung. Pemerintahan Sunan Parung tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Hal yang penting pada masa pemerintahannya adalah sudah adanya perwakilan pemerintahan yang disebut dalam, antara lain ditempatkan di daerah Kulur, Sindangkasih, Jerokasomaja. Sunan Parung mempunyai puteri tunggal bernama Ratu Sunyalarang atau Ratu Parung. Putri Sunan Parung, yang bernama Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Santri yang menjadi penerus kerajaan Sumedang Larang. Pemerintahan Ratu Sunyalarang. Sebagai puteri tunggal dia naik tahta menggantikan ayahandanya Sunan Parung dan menikah dengan turunan putra Prabu Siliwangi bernama Raden Ranggamantri atau lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umum. Pada masa pemerintahannya agama Islam sudah berkembang dengan pesat. Banyak rakyatnya yang memeluk agama tersebut hingga akhirnya baik Ratu Sunyalarang maupun Prabu Pucuk Umum memeluk agama Islam. Agama Islam berpengaruh besar ke daerah-daerah kekuasaannya antara lain Maja, Raja Galuh dan Majalengka. Prabu Pucuk Umum adalah Raja Talaga kedua yang memeluk agama Islam. Hubungan pemerintahan Talaga dengan Cirebon maupun kerajaan Pajajaran baik sekali. Sebagaimana diketahui Prabu Pucuk Umum adalah keturunan dari Prabu Siliwangi karena dalam hal ini ayah dia yang bernama Raden Munding Sari Ageng merupakan putra dari Prabu Siliwangi. Jadi pernikahan Prabu Pucuk Umum dengan Ratu Sunyalarang merupakan perkawinan keluarga dalam derajat keempat. Hal terpenting pada masa pemerintahan Ratu Sunyalarang adalah Talaga menjadi pusat perdagangan di sebelah selatan. Ratu Sunyalarang saudara dengan Ratu Pucuk Umun suami Pangeran Santri. Pemerintahan Ranggamantri atau Prabu Pucuk Umum. Dari pernikahan Raden Ranggamantri dengan Ratu Parung, Ratu Sunyalarang putri Sunan Parung, saudara sebapak Ratu Pucuk Umun suami Pangeran Santri, melahirkan 6 orang putera yaitu Prabu Haur Kuning, Sunan Wanaperih, Dalem Lumaju Agung, Dalem Panuntun, Dalem Panaekan. Akhir abad 15 Masehi, penduduk Majalengka telah beragama Islam. Dia sebelum wafat telah menunjuk putera-puteranya untuk memerintah di daerah-daerah kekuasaannya, seperti halnya, Sunan Wanaperih memegang tampuk pemerintahan di Walak Suji, Dalem Lumaju Agung di kawasan Maja, Dalem Panuntun di Majalengka sedangkan putera pertamanya, Prabu Haur Kuning, di Talaga yang selang kemudian di Ciamis. Kelak keturunan dia banyak yang menjabat sebagai bupati, sedangkan Dalem Panaekan dulunya dari Walang Suji kemudian berpindah-pindah menuju Riung Gunung, Sukamenak, Nunuk Cibodas dan Kulur. Prabu Pucuk Umum dimakamkan di dekat Situ Sangiang Kecamatan Talaga. Pemerintahan Sunan Wanaperih. Terkenal Sunan Wanaperih, di Talaga sebagai seorang raja yang memeluk agama Islam pun juga seluruh rakyat di negeri ini semua telah memeluk agama Islam. Dia berputera 6 orang, yaitu Dalem Cagar, Dalem Kulanata, Apun Surawijaya atau Sunan Kidul, Ratu Radeya, Ratu Putri, Dalem Wangsa Goparana. Diceritakan bahwa Ratu Radeya menikah dengan Arya Saringsingan sedangkan Ratu Putri menikah dengan putra Syekh Abdul Muhi dari Pamijahan bernama Sayyid Fakih Ibrahim lebih dikenal Sunan Cipager. Dalem Wangsa Goparana pindah ke Sagala Herang, kelak keturunan dia ada yang menjabat sebagai bupati seperti Bupati Wiratanudatar I di Cikundul. Sunan Wanaperih memerintah di Walang Suji,
tetapi dia digantikan oleh puteranya Apun Surawijaya, maka pusat pemerintahan kembali ke Talaga. Putra Apun Surawijaya bernama Pangeran Ciburui atau disebut juga Sunan Ciburui atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surawijaya menikah dengan putri Cirebon bernama Ratu Raja Kertadiningrat saudara dari Panembahan Sultan Sepuh ketiga Cirebon. Pangeran Surawijaya dianugerahi 6 orang anak yaitu Dipati Suwarga, Mangunjaya, Jayawirya, Dipati Kusumayuda, Mangunnagara, Ratu Tilarnagara. Ratu Tilarnagara menikah dengan Bupati Panjalu Kerajaan Panjalu Ciamis, yang bernama Pangeran Arya Sacanata yang masih keturunan Prabu Haur Kuning. Pengganti Pangeran Surawijaya ialah Dipati Suwarga menikah dengan Putri Nunuk dan berputera 2 orang, yaitu Pangeran Dipati Wiranata, Pangeran Secadilaga atau Pangeran Raji. Pangeran Surawijaya wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata dan setelah itu diteruskan oleh puteranya Pangeran Secanata, Ragasari yang menikah dengan Ratu Cirebon menggantikan Pangeran Secanata. Arya Secanata memerintah tanda kurang lebih tahun 1762, pengaruh VOC sudah terasa sekali. Hingga pada tahun-tahun tersebut pemerintahan di Talaga diharuskan pindah oleh VOC ke Majalengka. Karena hal inilah terjadi penolakan sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Talaga. Peninggalan masa tersebut masih terdapat di Museum Talaga berupa pistol dan meriam. Situs dan budaya Nunuk Baru, sejarah berdirinya Kerajaan Talaga Manggung. Desa Nunuk Baru berada di wilayah Kecamatan Maja di sebelah selatan kota Kabupaten Majalengka, sekaligus bisa menjadi jalur alternatif dari kota Majalengka menuju Kecamatan Talaga dan Kecamatan Bantarujek. Di Desa Nunuk Baru sendiri banyak makom keramat yang erat hubungannya dengan sejarah Kerajaan Talaga Manggung, sekarang Talaga, dan untuk kekinian adalah berdirinya kota Majalengka. Adapun makam keramat tersebut di antaranya Makam Pajaten atau Pajatian, Makam Ibu Arya Saringsingan. Makam Pajaten terletak di sebelah barat Blok Nunuk di pinggir Kali Cisuluhan di lokasi Sawah Pajaten. Ibu Arya adalah asli putri lahiran Nunuk yang menjadi istri kedua selir Raja Talaga yaitu Prabu Pucuk Umun. Adapun hasil pernikahan Prabu Pucuk Umun dengan Ibu Arya telah melahirkan seorang putra yang bernama Raden Arya Saringsingan yang makamnya sekarang berlokasi di Desa Banjaran Girang. Raden Arya Saringsingan diangkat oleh Raja Talaga sebagai Senopati, Panglima tertinggi Kerajaan Talaga, yang mempunyai kesaktian luar biasa dengan memegang senjata tombak naga kaki 5 centang barang. Makam Cileweng, Makam Haryang Banga. Makam Cileweng terletak di sebelah barat daya Blok Nunuk Desa Nunuk Baru. Haryang Banga adalah putra dari Ibu Dewi Pangrenyep istri Raja Pajajaran. Di Cileweng sendiri ada 3 makam keramat di antaranya Makam Mbah Haryang Banga, Makam Ibu Langensari, Makam Mbah Haji Kasakten. Di Cileweng sendiri dulunya ada sebuah sendang kolam mata air yang sampai sekarang air tersebut sering dikeramatkan oleh sebagian masyarakat untuk maksud-maksud tertentu, di antaranya yang mempunyai niat berkecimpung di dunia pemerintahan. Makam Kosambi, Makam Mbah Prabustika. Makam Kosambi terletak di lokasi Sawah Kosambi sebelah timur Blok Nunuk. Nama asli Mbah Prabustika adalah Mbah Jupri. Mbah Jupri adalah seorang kepala pemerintahan kerajaan yang ada di lokasi Nunuk. Dia adalah seorang ulama yang dihormati dan mempunyai kesaktian sangat tinggi. Singkat cerita Mbah Jupri ditangkap oleh musuh kemudian dikampa, jepit oleh jepitan minyak sampai dianggap telah meninggal tetapi ternyata waktu dibuka dia malah tertawa terbahak-bahak. Kemudian Mbah Jupri dihanyutkan ke sungai yang sedang banjir tetapi bukannya hanyut ke hilir malah hanyut ke arah hulu. Dan akhirnya semua musuh pada ketakutan, maka Mbah Jupri mendapat gelar Prabustika yang dianggap dalam tubuhnya terdapat mustika kesaktian. Acara Guar Bumi, Makam Panguyangan Gede, Makam Mbah Dipati Ukur. Makam ini terletak di sebelah selatan Blok Nunuk yang posisinya agak di atas bukit dari Blok Nunuk. Nama asli yang dimakamkan di Panguyangan Gede adalah Mbah Sugenda dengan gelar kehormatan Mbah Dipati Ukur yang berpangkat Adipati. Dan tugas dari Mbah Sugenda adalah sebagai pengukuran tanah seluruh Jawa lintas negara, yang mempunyai keajaiban luar biasa, di antaranya pada saat melakukan pengukuran tanah dia tidak pernah turun dari kuda dan melakukan pengukuran dengan berjalan mundur. Di antara kelebihan dia adalah mempunyai kekayaan berlimpah dengan banyaknya gudang-gudang padi, yang sering dipakai untuk menolong orang banyak yang dalam kesusahan.
fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang jompo lainnya. Makam-makam tersebut diberi nama Pamuyangan Gede. Sampai sekarang masyarakat Nunuk selalu melakukan ritual di makam ini apabila musim bercocok tanam dimulai dengan istilah Guar Bumi. Makam Gunung Tanah, Mbah Prabu Jaya. Makam ini terletak di sebelah timur Blok Nunuk dan sebelah selatan Blok Babakan Desa Nunuk Baru. Lokasinya berada di atas bukit yang dikelilingi sawah. Nama asli yang dimakamkan adalah Mbah Sang Prabu Jaya dengan gelar kehormatan Mbah Luhung. Dia adalah seorang kiai ulama yang disegani oleh semua orang, di mana dia ini salah satu penyebar agama Islam di wilayah Nunuk dan sekitarnya. Mbah Sang Prabu Jaya banyak mempunyai kesaktian dengan ilmu yang sangat tinggi, sehingga dia mendapat gelar kehormatan Mbah Luhung. Sampai sekarang makam ini selalu ramai dikunjungi peziarah dari mana-mana, terutama orang-orang yang mempunyai anak yang akan menempuh pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat selanjutnya.